Bapak Ibu yang terkasih, sahabat BIK yang dikasihi Tuhan, salam damai dalam kasih Kristus. Saya mengambil rema dari Injil Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasih, bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orasio. Ya Bapa, Allah yang Maha Rahim, pencipta langit, bumi, dan semesta. Dari tahta kekudusan-Mu, Engkau menyaksikan umat-Mu dengan segala tingkah laku yang kami perbuat di muka bumi ini. Layakkanlah kami, Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Mampukan kami untuk mengampuni kesalahan mereka yang sudah menyakiti hati kami. Karena Engkau menghendaki hati yang tulus, belas kasih kepada sesama, bukan persembahan yang kami persembahkan kepadamu dengan berbagai harta kekayaan. Layakkanlah kami, Tuhan. Semoga kami pantas Engkau sebut menjadi anak-anak-Mu. Amin. Kesaksian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam sahabat BIK yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami sakit yang tidak jelas penyakitnya. Tapi sampai saya malu untuk datang pergi ke gereja, bahkan keluar rumah, karena kulit saya seperti, ya kalau di tempat daerah kami dibilang kaskado, jadi mengelupas, kering. Saya sudah pergi ke dokter kulit dan dibeli obat salep maupun obat minum, namun tidak membaik, bahkan semakin meluas. Yang tadinya hanya di wajah saya, menyebar sampai leher dan tangan-tangan saya. Saya malu sekali karena pasti orang akan menganggap saya jorok dan tidak jaga kebersihan diri. Beberapa dari teman menyarankan saya untuk pergi ke tempat ada orang pintar yang ditunjuknya. Tanpa pikir panjang, saya pergi dan saya datang kepada orang pintar itu. Langsung saya mengatakan bahwa saya merasa malu dengan kondisi saya seperti ini. Dan orang pintar itu mengatakan, ini bukan penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, tetapi ini dari makanan yang kamu makan. Mungkin kamu dapat makanan dari tetanggamu. Betapa terkejutnya saya, karena selama ini kami sebagai tetangga bertetangga, berbagi itu hal biasa. Namun dengan sakit yang saya alami, oh begitukah? Di dalam hati saya dengan tulus memberi. Kenapa masih ada orang-orang yang dengan sirik melihat keberadaan saya dan keluarga saya? Akhirnya saya berusaha untuk tidak mencari tahu tetangga yang mana ataupun siapa yang memberi saya penyakit ini. Namun dari situ saya waspada dan berhati-hati. Saya setiap mendapatkan makanan dari tetangga, saya berikan kepada orang lain. Bahkan kalau ada anak-anak yang lewat depan rumah, saya kasih kepada mereka. Saya semakin
marah dalam diri saya, marah kepada Tuhan. Saya tidak pergi ke gereja, dan itu cukup lama. Namun saya bangkit dan semangat lagi karena ada kuasa Roh Kudus lewat ada sahabat teman yang datang, dan mereka memberi saya semangat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Bangkitlah, percayalah. Apalagi sewaktu saya ada di Manado, puji syukur tempat tinggal saya dekat dengan gereja. Di situ setiap hari saya tidak pernah melewatkan untuk tidak mengikuti misa pagi. Saya bangkit dan saya semakin semangat untuk bersembah sujud di hadapan Tuhan dan mendapatkan sahabat, teman, keluarga baru di Manado. Dan puji Tuhan, saya mengenal PIK, pendalaman iman Katolik, yang membuat saya semakin bersemangat bahwa dari firman-firman yang saya renungkan, saya baca dari teman-teman punya pengalaman pribadi, ternyata saya tidak sendiri. Banyak sahabat, teman, keluarga PIK juga yang mengalami hal yang sama, namun dengan tetap bersandar kepada Dia, dan lewat renungan yang disampaikan para imam di dalam grup PIK yang saya baca dan saya renungkan, oh betapa saya mendapat kekuatan, dan Tuhan memanggil saya kembali kepada Tuhan, karena bukan persembahan yang saya berikan kepada Tuhan, tetapi belas kasih. Dan saya selalu mencoba untuk mengampuni dan memaafkan mereka yang sudah menyakitiku. Amin. Kontemplasi. Anakku, jangan kamu dendam pada mereka yang sudah menyakitimu. Serahkanlah padaku. Aku Allah yang berbelas kasih. Biarlah semua aku yang berperkara pada mereka. Aksio. Saya mau memuji dan memuliakan Engkau saja, Tuhan. Dan saya akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun, bimbing saya terus, supaya saya jangan jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Terima kasih sahabat PIK. Inilah kesaksian yang saya alami. Semoga bisa menjadi berkat bagi sesama. Amin.